Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kehidupan di muka bumi ini. Dan tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pelengkap akhlak dan sang pembawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita diberikan syafaat olehnya di akhirat kelak nanti. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi internasional. Adapun sub-sub poin yang akan saya jelaskan adalah bagaimana hubungan bilateral, kebijakan ekspor dan impor. Yang ketiga adalah kebijakan luar negeri Indonesia. Yang keempat, bagaimana pengaruh IMF, World Bank, OPEC, APEC, Uni Eropa, dan ASEAN. Kemudian yang keempat adalah saham internasional. Yang kelima adalah bagaimana wajah Indonesia di mata dunia. Dan yang terakhir, bagaimana kebijakan OBOR, One Belt One Road, yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Rakyat Cina. Nah, yang pertama adalah hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah hubungan antara satu negara dengan negara lain atau kedua negara melakukan kesepakatan untuk bekerja sama untuk mencari keuntungan bersama. Di mana keuntungan bersama itu terciptalah sebuah kerjasama yang menguntungkan mereka di berbagai bidang. Seperti kerjasama antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Nah, kedua negara ini saling bekerja sama untuk menciptakan dan mencari keuntungan bersama untuk memajukan negaranya pun bersama-sama. Di mana Indonesia membantu Brunei Darussalam dalam mencukupi kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian dan segala macam yang kemudian diekspor ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memberikan keuntungan dan kemudahan kepada Indonesia dengan mengeksporkan minyaknya ke Indonesia. Nah, begitulah hubungan bilateral yang saling menguntungkan satu negara dengan negara lain. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana kebijakan ekspor dan impor secara internasional dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Kebijakan ekspor dan impor adalah kebijakan yang dibuat bukan hanya pada sebuah negara, tapi kesepakatan antara organisasi dan beberapa negara yang ada di dunia dan disepakati agar tidak dilanggar. Kebijakan ekspor dan impor sudah sangat banyak dilakukan di negara-negara baik tingkat regional maupun internasional. Dalam kebijakan ekspor dan impor terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil sebuah pemerintah untuk bagaimana bisa mengendalikan impor yang masuk dan bagaimana bisa memperbanyak ekspor yang dapat keluar di negara lain. Yang pertama adalah adanya dumping. Dumping adalah peristiwa atau mengekspor barang-barang dengan harga banting atau harga yang sangat murah ke negara lain. Tujuannya adalah agar barang-barang ekspor ini membanjiri negara-negara tujuan agar banyak memiliki keuntungan. Dan biasanya barang dumping ini atau ekspor yang didumping ini lebih murah harganya dijual ketika diekspor dibanding harganya di dalam negeri. Ini sebuah langkah yang diambil sebuah negara dan strategi untuk bagaimana barang-barang tersebut dan produk dari negara tersebut laku dijual di negara lain. Namun akibatnya adalah sebuah negara atau tempat negara tersebut dijual atau dalam kutip impor, barang tujuan impor tersebut akan mematikan produk-produk yang ada dalam negeri tersebut. Nah, inilah yang tidak baiknya dari kebijakan dumping yang dikeluarkan sebuah negara. Kemudian ada kebijakan yang kedua adalah proteksi. Proteksi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah negara agar melindungi produk-produk dalam negeri, melindungi pebisnis-pebisnis yang melakukan ekspor ke luar negeri, agar pebisnis dapat bersaing dengan eksportir dari luar dan kemudian mendukung barang-barang atau produknya laku di pasaran luar. Itulah yang dilakukan proteksi. Nah, untuk Indonesia sendiri ini kebijakan yang diambil agar dapat melindungi UMKM dari serangan
barang-barang ekspor dari luar, terutama barang-barang dari berbagai negara yang sangat merugikan dan mematikan pangsa pasar dari produk-produk lokal kita. Nah, kemudian ketiga adalah tarif. Untuk mengendalikan ekspor dan impor, khususnya ekspor impor, negara juga melakukan pengadaan tarif. Kita sebut dengan bea cukai. Nah, jadi barang-barang ekspor yang masuk itu diberikan tarif ekspor agar sebuah negara dapat mengendalikan impor yang masuk di negaranya tersebut dan tidak membludak. Kemudian juga diberikan batasan impor agar jangan sampai terlalu banyak juga barang-barang yang keluar dari sebuah negara dan akan merugikan negara tersebut karena tidak mencukupi kebutuhannya karena terlalu banyak diekspor. Nah, yang keempat adalah adanya kebijakan kuota atau devisa. Ini terlihat seperti di Arab Saudi, kerjasama Arab Saudi dengan Indonesia. Arab Saudi memberikan batasan kuota kepada Indonesia agar Indonesia tidak membludak jemaah hajinya ke sana. Itulah salah satu kebijakan dalam bentuk devisa atau kuota dari negara satu dengan negara lain. Nah, untuk pembahasan ketiga, bagaimana sih kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia? Saya kira tadi saya sudah memberikan banyak contoh tentang bagaimana kebijakan Indonesia di mata dunia. Nah, kebijakan luar negeri Indonesia di mata dunia ini sebenarnya sangat banyak. Namun yang paling berpengaruh sekarang adalah tentang pembatasan ekspor minyak, kelapa sawit, dan ekspor itu Indonesia dalam barang-barang impor yang masuk di Indonesia itu kita memberikan kuota dan tarif bea cukai agar barang-barang yang ekspor masuk ke Indonesia itu dapat dikendalikan oleh pemerintah Indonesia tersendiri. Nah, yang keempat adalah bagaimana sih pengaruh IMF, World Bank, OPEC, APEC, Uni Eropa, dan ASEAN. Yang kita mulai bahas dulu dari IMF atau International Monetary Fund. International Monetary Fund adalah sebuah organisasi dunia di mana tujuan mereka adalah bergerak dalam bidang keuangan. Nah, mereka memiliki tujuan yang sangat-sangat mulia. Mereka ingin membantu sebuah negara dalam bentuk finansialnya agar sebuah negara dapat bertumbuh, agar semua negara dapat terhindar dari defisit finansial atau keterpurukan dalam bentuk keuangan sebuah negara. Di mana biasanya IMF ini memberikan dua kemudahan ketika bergabung dengan organisasi IMF ini. Yang pertama, negara diberikan instruksi, diberikan program-program dan diarahkan agar dia dapat tumbuh, negara tersebut dapat tumbuh dan negara tersebut dapat mengatasi masalah finansialnya tersendiri dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang disarankan oleh IMF. Dan yang kedua adalah adanya bantuan finansial berupa uang dalam kurung adalah utang ke sebuah negara-negara agar negara tersebut dapat mengelola uang tersebut untuk pembangunan negaranya. Nah, dalam lingkup ini tersebut IMF sangat-sangat sering membantu negara-negara berkembang. Begitupun negara-negara berkembang juga sangat-sangat membutuhkan bantuan dari IMF tersebut. Namun, semenjak adanya IMF, ternyata bukan hanya memiliki dampak yang positif, namun juga memiliki dampak yang negatif. Contoh dampak negatif adalah ketika sebuah negara tergantung pada kebijakan IMF, apalagi utang ke IMF, itu menyebabkan sebuah negara mandiri. Dan kemudian yang kedua, IMF kan memiliki sebuah program dan menganjurkan sebuah negara yang mengambil pinjam atau yang gabung dengan program-programnya. Ini menyebabkan seperti IMF ini mengendalikan sebuah negara yang ada di anggotanya. Inilah yang sangat membahayakan dari adanya IMF. Terbukti bahwa Thailand dan Malaysia itu mereka sudah lepas dari keanggotaan IMF dan tidak lagi membutuhkan dana pinjaman dari mereka. Nah, itulah pengaruh dari IMF di dunia. Kemudian yang kedua adalah ada World Bank atau Bank Dunia. World Bank atau Bank Dunia sebenarnya fungsinya hampir sama dengan IMF. Namun, jika IMF hanya terpaku pada keuangan dan membantu finansial,
World Bank ini bukan hanya tentang finansial, tapi memang memberikan program-program bukan hanya dalam bentuk keuangan, bukan hanya dalam bidang keuangan, tapi bidang ekonomi, bidang riset, tenaga, dan segala macam. Dan caranya juga sama dengan apa yang dilakukan oleh IMF, memberikan bantuan, kemudian memberikan instruksi-instruksi, saran dan masukan kepada negara-negara agar kiranya seperti ini jika ingin memperbaiki sebuah negaranya tersebut. Yang ketiga adalah APEC, ASEAN Pacific Economic Countries, atau bisa disebut dengan negara organisasi dalam bentuk Asia Pasifik yang bergerak untuk mempermudah sebuah ekonomi di bagian kawasan ASEAN Pasifik tersebut. Negara-negara yang tergabung adalah negara-negara Indonesia, kemudian Singapura, dan sebagiannya ada di Asia Tenggara dan sebagiannya ada di Asia yang lain, yaitu China, Jepang, Korea, dan beberapa negara Arab. Namun pada beberapa tahun setelah berdirinya, Amerika Serikat juga ikut bergabung dalam APEC tersebut, di mana tujuan APEC itu sendiri adalah bagaimana memajukan dan mensejahterakan anggota yang tergabung dalam Asia Pasifik tersebut. Nah, untuk dampaknya di Indonesia itu sendiri ya sangat terasa karena adanya APEC ini. Negara-negara yang tergabung mendapatkan bantuan dari negara-negara anggota tersebut, bantuan dalam bentuk tenaga ahli, bantuan dalam bentuk sosial jika ada bencana dan lain-lain tersebut. Kemudian yang ketiga adalah OPEC, Organization of Petroleum Economic Countries, yang disingkat dengan OPEC, atau dalam bahasa Indonesianya Organisasi Minyak Dunia, organisasi negara minyak yang di dunia. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa memang OPEC ini adalah negara-negara yang saling bekerja sama bagaimana negara-negara penghasil minyak bumi terbesar yang ada di Indonesia membuat sebuah wadah yang disebut dengan OPEC. Indonesia pernah bergabung dalam OPEC, namun karena banyaknya aturan-aturan dan target yang harus dicapai di Indonesia, kemudian minyak Indonesia tidak cukup atau defisit dalam target tersebut, makanya Indonesia keluar dari organisasi OPEC tersebut. Untuk pengaruhnya sangat-sangat berpengaruh, karena OPEC lah yang menentukan bagaimana harga minyak yang ada di dunia. Nah, jika harga minyak naik, ini mempengaruhi perekonomian dunia, begitupun juga jika turun. Yang kemudian yang terakhir adalah ASEAN. Nah, semua mungkin teman-teman sudah tahu, ASEAN adalah bentuk hubungan kerjasama antara negara-negara ASEAN yang digagas oleh 5 negara, Thailand, Singapura, Filipina, Indonesia, dan Malaysia itu sendiri. Dan dalam beberapa tahun perkembangannya sudah banyak dan secara berangsur-angsur negara di Asia Tenggara ikut bergabung dan sekarang sudah menjadi 10 negara. ASEAN tersendiri sangat-sangat berafiliasi dan sangat kontributif kepada negara-negara di Asia Tenggara sendiri, sehingga lahirlah beberapa kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara tersebut. Yang setahu saya, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung di ASEAN adalah adanya MIA, Masyarakat Ekonomi Asia. Nah, di mana negara-negara Asia Tenggara bisa saling bekerja sama, bisa saling memasuki negara-negara lain untuk bekerja dan memudahkan masyarakat dari negara-negara tersebut untuk bekerja di wilayah tersebut. Dan kemudian yang kelima adalah saham internasional. Ketika kita membahas saham internasional, maka akan tersangkut paut dengan adanya sebuah kebijakan, adanya sebuah ekspor dan impor, dan adanya sebuah geopolitik atau politik yang terjadi dalam sebuah negara. Nah, jika membahas saham internasional, berarti kita akan membahas saham yang bukan hanya dibahas dalam satu negara, tapi secara meluas. Nah, sebagai bukti yang real yang terjadi sekarang adalah adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Adanya pengenaan tarif yang benar-benar sangat merugikan kedua negara yang saling balas tarif kedua negara tersebut. Ketika adanya perang dagang tersebut, ekspor dari China ke China ke Amerika akan mengalami penurunan. Nah, jika mengalami penurunan, maka negara-negara yang memberikan ekspor pula ke China itu akan mengurang. Jadi
akan saling terpaut dalam satu dunia dan menurunkan harga, menurunkan pendapatan dan ekonomi di seluruh dunia. Makanya pergerakan saham, kalau kita sebut dalam bursa saham itu analisis fundamental, maka investor-investor jika melihat keadaan tersebut, maka investor akan menarik sahamnya dari perusahaan-perusahaan yang terkait peran dagang yang dapat menurunkan pendapatan dari perusahaan tersebut. Nah, saham internasional saat ini itu sangat banyak. Contoh misalnya di Amerika ada Dow Jones, bursa saham yang ada di Indonesia namanya IHSG, indeks harga saham gabungan, kemudian yang ada di Jepang Nikkei, dan beberapa bursa saham di Indonesia, di dunia. Nah, bursa saham sangat terkait dengan adanya ekspor impor dan adanya politik yang ada di Indonesia maupun dunia itu tersebut. Kemudian kita lanjut, bagaimana sih wajah Indonesia di mata dunia. Nah, fakta yang menarik ini mungkin yang menyebabkan mengapa sampai adanya kasus adanya perang dagang Asia China, kemudian adanya corona sih sebenarnya, karena geopolitik memang sangat mempengaruhi sebuah negara. Begini, ternyata pada tahun 2019 lembaga yang disebut dengan PricewaterhouseCoopers yang meriset tentang bagaimana ekonomi di negara-negara di dunia mengeluarkan laporannya bahwa di 2030 akan ada negara-negara yang akan sangat tumbuh ekonominya, yaitu China, Amerika, India, dan Indonesia. Dan satu lagi adalah Jepang. Dan berita yang sangat menariknya adalah Indonesia masuk ke dalam 5 negara yang akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Ceritanya begini teman-teman, Amerika selalu berambisius menjadi orang yang ingin negara yang menguasai dunia. Dan jika melihat momen tersebut, pasti mereka akan menyingkirkan negara-negara yang akan berpotensi menjadi pengendali ekonomi di dunia. Salah satunya adalah China. Nah, sekarang Amerika Serikat sudah menunjukkan tajinya untuk menyingkirkan China di dunia ekonomi terbesar di dunia. Kemudian berdampak pula di Indonesia. Dengan adanya juga COVID-19 ini membuktikan bahwa ini benar-benar ada geopolitik yang terjadi di dalam. Entah siapa yang akan memenangkannya nanti, kita doakan saja Indonesia masih baik-baik saja dan tidak mengalami resesi. Ketujuh, bagaimana sih kebijakan obor One Belt One Road? Nah, mungkin teman-teman baru dengar One Belt One Road ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Xi Jinping atau Presiden China. Nah, ini tadi respon dari strategi yang dilakukan China, mengapa sampai China sukses menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kita ketahui bahwa dahulu, ini juga strategi yang dilakukan Amerika untuk menguasai dunia dalam berbagai bidang, bukan hanya ekonomi, militer, dan sebagainya. Dan ini pula yang akan dilakukan China, obor. Nah, obor ini mungkin sangat-sangat teman ketahui karena sudah sangat terasa di negara kita dan negara-negara lain. One Belt One Road ini adalah bagaimana strategi kita memberikan pinjaman, kita memberikan investasi, kita memberikan bantuan, dan kita memberikan kemudahan kepada negara-negara berkembang, sehingga negara-negara berkembang itu memiliki ketergantungan kepada kita, dan kemudian kita bisa perlahan-perlahan masuk untuk mengatur politik dan segala macam di negara tersebut, sehingga kita tergantung dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh China tersebut. Begitulah rencana yang dikeluarkan oleh Xi Jinping untuk bagaimana China bisa menguasai pasar ekonomi dunia. Nah, baiklah teman-teman, saya kira cukup ini bisa menjelaskan kepada kita bagaimana sih hubungan ekonomi internasional di dunia. Dan semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup dimaafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.